Shalom God Lovers, senang bertemu dengan Anda sekalian. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus selalu beserta dengan God Lovers. Hari ini saya, Erika, akan mengajak God Lovers kembali membahas topik tentang Israel yang di episode pertama sudah dibahas di minggu lalu bersama dengan narasumber kita, Ibu Monique Rikers. Episode minggu lalu kita membahas, berdiskusi dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai misinformasi, mispersepsi mengenai Israel dan juga Palestina. Topik yang saat ini sedang hangat dibicarakan di berbagai macam kegiatan dan juga oleh berbagai macam pihak. Nah, menyambung pertanyaan saya di episode pertama minggu lalu, pertanyaan mengenai sebenarnya apa sih rancangan Tuhan bagi bangsa Israel dan juga bagi orang Kristen. Nah, di episode minggu lalu itu belum dijawab oleh Ibu Monique dan kita akan menantikan dan mendengarkan secara langsung jawaban Ibu Monique atas pertanyaan kita dan juga nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sekarang kita mau sapa dulu Ibu Monique. Shalom Ibu Monique. Shalom. Apa kabar Ibu? Siang. Selamat siang Ibu. Puji Tuhan Ibu ya, luar biasa kondisi kita ya. Kembali lagi kita bertemu Ibu. Iya, senang sekali. Terima kasih Diaspora TV. Iya, baik Ibu, kita akan melanjutkan diskusi kita. Namun kita mau berdoa dulu ya Ibu ya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami mohon perkenan-Mu. Saat ini kami akan memulai kegiatan kami berdiskusi mengenai beberapa topik menarik yang akan kami bahas. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk memberkati acara kami ini, kegiatan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga selesai, dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas segalanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik, God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan juga memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami menunggu komentar dari God Lovers semuanya. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami mengucapkan selamat datang. Kami juga mengingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi, karena dengan demikian Anda akan menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik Ibu Monique, pertanyaan yang belum terjawab di episode pertama minggu lalu ya. Apa sih rancangan Tuhan bagi bangsa Israel dan juga bagi orang Kristen? Silakan Ibu Monique. Iya, terima kasih. Memang menarik kalau kita mau bahas tentang rancangan Tuhan. Itu rancangan Tuhan, tentu kita percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bukan hanya buat kita individu, tetapi juga Tuhan punya rencana untuk bangsa. Nah, secara khusus bagi bangsa Israel, Tuhan membentuk bangsa Israel ini awal mulanya adalah untuk mendatangkan juru selamat. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat sudah dirancangkan sejak semula. Makanya di Kejadian saja sudah ada benih dari perempuan yang akan menghancurkan iblis. The seed ya. Jadi dari awal sudah jelas skenarionya Tuhan yang begitu detail, begitu rapi, begitu sempurna. Karena Tuhan juga menciptakan siapa gitu ya. Sudah mengatur siapa yang akan menjadi ayah ibu manusiawi atau ayah ibu duniawinya Tuhan Yesus. Nah, Yesus harus lahir dari pasangan suami istri yang dipilih kemudian dari bangsa Israel. Mereka ini punya bangsa, punya tanah, mereka punya silsilah yang jelas dari Adam sampai Yesus, dari Abraham sampai Yesus, dan kita semua bisa melihatnya di Alkitab. Nah, tetapi mungkin kita akhirnya jadi bingung, kenapa kayak berbeda, bangsa Israel nggak percaya Yesus, dan bangsa-bangsa malah yang menjadi orang Kristen mengikut Yesus. Padahal dari semula Tuhan itu sudah menyatakan bahwa
ialah Tuhan yang benar, ialah Tuhan yang hidup. Saya ambil contoh dari satu ayat di Alkitab Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa lihat di Ulangan 4 ayat 24. Saya bacakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi Tuhan sendiri menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang cemburu. Nah, mungkin kenapa Tuhan mendefinisikan dirinya sendiri sebagai Allah yang cemburu? Pastinya karena ada Allah huruf A kecil yang lain, gitu ya. Ada banyak Tuhan-Tuhan kecil yang lain. Makanya Tuhan bilang, saya ini Allah yang cemburu. Saya nggak mau kalau kamu menyembah Tuhan yang lain. Gitu ya. Kalau kita baca lebih lanjut, ada misalnya ayat di Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan sangat tegas di ayat ini. Sampai Tuhan berkata, orang-orang yang tidak menyembah Dia sebagai Tuhan yang hidup dan yang benar, orang-orang ini membenci Tuhan, gitu ya. Nah, jadi Tuhan sudah menegaskan bahwa sayalah Allah yang benar itu. Dan juga ada di Keluaran 34 ayat 14. Bapak Ibu bisa baca, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Berarti kan ada Allah yang lain nih, selain Allah yang dikatakan di Alkitab ini. Karena Tuhan yang namanya cemburuan. Tuhan punya nama, cemburuan. Itu dalam bahasa Ibrani ini Elkanah. Elkanah. Tuhan yang cemburu. Adalah Allah yang cemburu. Nah, ini jelas sekali di Exodus 34 atau Keluaran 34 ayat 14 itu Tuhan huruf besar semua itu menamakan dirinya sebagai Allah yang cemburu, Elkanah. Nah, jadi apa konteksnya? Kenapa kita harus, mungkin kita pertanyaannya, lah kita kan bangsa-bangsa, kenapa kita nggak boleh menyembah Tuhan ini? Kita nggak boleh menyembah Tuhan yang lain, tapi harus menyembah Tuhan yang ini. Karena memang itulah rancangan Tuhan yang luar biasa untuk bangsa-bangsa. Bahwa bangsa-bangsa akan menyembah Allahnya Israel. Ini sejalan dengan visi amanat agung. Kalau kita balikin lagi, jadikan semua bangsa muridku, perintah Yesus, senada dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan dari semula. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Sekali lagi di Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 saya bacakan ayatnya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang terakhir berarti kapan? Ya tentu bukan di zamannya Yesaya nih, ayatnya kan Nabi Yesaya yang menuliskan. Tapi di hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah, ini yang menarik. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman dari Yerusalem. Jadi kata kuncinya apa? Kita bangsa-bangsa, segala suku bangsa pergi kemana? Ke rumah Allah Yakub. Ini kata Yesaya, bukan kata Monique Rakers ya. Kata Yesaya 2 di 2 dan 3. Nah, kalau kita lihat lagi, lah tapi ini kan ayatnya di perjanjian lama, jangan-jangan ini kita menganggap bukan untuk orang Kristen nih. Jangan salah loh. Ternyata waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus ini datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk bangsa-bangsa. Kita lihat Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ini kata malaikat kepada mereka ini kepada gembala-gembala yang menjaga di padang. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus,
atau Mesias Tuhan di kota Daud. Daud lahir di mana? Di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem juga karena Yesus sama dengan Daud, sama-sama suku Yehuda. Tuh ya. Nah, di Lukas 2 ayat 29 sampai 32 ketika Yesus dibawa ke bait suci oleh orang tuanya untuk melakukan orang Yahudi ini anak laki-laki harus disunat pada tradisi umur 8 hari. Iya, betul, tradisi Yahudi. Oke. Ya. Nah, Yesus pun melakukan hal yang sama, dibawa ke bait suci, dan di bait suci ada namanya Hana, dan mereka ini melihat gitu ya, bayi Yesus yang merupakan pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, saya nggak ngarang-ngarang, Bapak Ibu bisa lihat di ayat Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, inilah ayat yang membuat saya akhirnya mata saya yang tertutup selama ini tentang Israel terbuka. Saya mendengar ayat ini ketika saya bertanya langsung kepada Willem Glashauer, seorang pemimpin Christian for Israel internasional yang berasal dari Belanda. Ketika dia datang ke Indonesia, saya menyimak penjelasannya dan saya bertanya, kenapa orang Yahudi belum percaya Yesus? Dan dia memberikan ayat ini. Ya. Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Dia berkata, Monik, di ayat ini disebutkan terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Yesus harus menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dulu. Baru kemudian yang terakhir kemuliaan bagi Israel. Jadi bangsa-bangsa lain dulu yang mengenal Yesus, baru terakhir bangsa Yahudi. Orang Yahudi, bangsa Israel. Bangsa Israel. Oh, begitu. Itu sudah tertulis ada dalam Alkitab, skenarionya Tuhan. Tetapi itu bukan hanya ketika momen Yesus lahir. Sebelumnya pun bangsa-bangsa ini harus beroleh keselamatan dari Mesiasnya Israel. Di Yesaya 11 ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri. Taruk dari pangkal Isai ini siapa? Yesus. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai ini bapaknya Daud kan? Ya. Akan berdiri sebagai panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Jadi bukan hanya untuk Israel. Iya. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Tempat kediamannya di mana? Di Israel. Nah, kemudian kita tadi sudah pada episode pertama saya sudah membacakan dari Roma 11 ayat 25. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa, baru kemudian penyelamatan Israel secara penuh akan terjadi. Jadi nyambung gitu ya. Nah, di Roma 15 ayat 12, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Siapa yang dibicarakan di Roma 15 ayat 12 yang mengutip Yesaya? Tidak lain, tidak bukan adalah Yesus. Jadi skenario Tuhan bagi bangsa-bangsa adalah Tuhan ingin bangsa-bangsa mengenal Mesiasnya Israel. Tuhan ingin bangsa-bangsa menyembah kepada Allahnya Israel, yakni Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kita kenal sebagai Bapa. Inilah rencana Tuhan bagi bangsa-bangsa. Dan kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Tuhan sebagai Allah Israel itu, Tuhan mengasihi contoh kisah Yunus. Yunus kemana? Harusnya ke Niniwe. Itu Niniwe itu musuhnya Israel. Tapi Tuhan mau supaya Niniwe ini bertobat dan mendengar tentang keselamatan dari Allah Israel. Dan ketika
Petrus ditugaskan Tuhan secara adikodrati, dia mendapatkan penglihatan untuk pergi kemana? Ke rumah Kornelius. Kornelius ini siapa? Orang Romawi. Coba, Romawi ini yang menyalibkan Yesus. Kita sebentar lagi mau Paskah kan? Ya, nah, Romawi yang menyalibkan Yesus, tetapi Petrus ditugaskan untuk pergi ke sana dan untuk menjadikan Kornelius ini sebagai pengikut Yesus. Orang bangsa-bangsa. Jadi klop. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk bangsa Israel. Dan juga Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi bangsa-bangsa. Makanya di akhir zaman nanti ketika kedatangan Yesus kedua kali, yang menyambut itu dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Betul. Jadi kita mau ngikut kata Alkitab atau kita mau cari Tuhan sendiri, versi kita sendiri, gitu ya. Betul. Jadi memang rancangan Tuhan itu dari awal itu udah jelas tertata rapi. Betul. Seperti itu ya Bu Monik ya. Itulah kerennya Tuhan kita. Ya, istilahnya seperti blueprintnya gitu ya. Blueprintnya udah keren banget. Nah, itu tadi Bu Monik mengatakan bahwa memang bangsa-bangsa lain dulu yang mengenal Tuhan, baru kemudian bangsa Israel gitu ya. Nah, itu di Yohanes 14 ayat 6 itu juga dinyatakan ya Bu Monik ya, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, namun sampai dengan saat ini menurut kepercayaan Yahudi, Mesias itu adalah manusia yang membawa perdamaian ke dunia dan mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah airnya. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu menggenapi nubuatan Mesias begitu ya Bu Monik ya, seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Nah, itu berarti masih berlaku sampai sekarang ya, bahwa bangsa Israel itu tidak percaya Mesias seperti itu. Iya, memang benar bahwa sampai hari ini orang Yahudi belum mengenal Yesus sebagai Mesias. Nah, kalau kita balikin ke definisi katanya, Mesias itu kata yang berarti yang diurapi. Nah, yang diurapi itu siapa? Yang diurapi itu antara lain adalah raja. Contoh, waktu Daud menjadi raja, ia diurapi oleh Samuel. Nah, Salomo pun demikian. Nah, artinya Yesus adalah orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Untuk jabatan apa? Untuk menjadi raja. Dan memang salah satu nubuat tentang Yesus adalah sebagai raja. Tetapi memang belum digenapi. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat di Alkitab janji dari keturunan Daud yang sudah disampaikan oleh Bapa sendiri kepada kita. Di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Di sini saya bacakan Bapak Ibu, aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, ini janji raja dari keturunan Daud. Nah, masalahnya ada kata selama-lamanya dan Daud ternyata tidak hidup selama-lamanya. Ya. Berarti ada sebuah janji tentang keturunan Daud yang akan menjadi raja. Nah, kalau kita lihat lagi di Lukas 1 ayat 32 sampai 33, ini tentang Yesus dikatakan begini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Gitu ya. Bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi siapa yang bisa menggenapi nubuatan itu? Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan yang menjadi manusia, dan manusia itu dari keturunan sukunya Daud, suku Yehuda. Karena itulah ketika Yesus nanti datang kedua kali, Yesus menggenapi salah satu predikat Yesus yang belum terwujud, yakni sebagai raja. Dan Yesus waktu datang kembali kedua kali
Alkitab juga dengan tegas menyatakan identitas Yesus masih sama. Yesus kuasanya dulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya tetap sama. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, hari ini, dan selama-lamanya. Dan termasuk identitas Yesus. Yesus tetap Yesus dari suku Yehuda. Ayatnya di mana? Di Wahyu 5 ayat 5. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di Wahyu 5 ayat 5. Bapak Ibu bisa baca ayatnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Nah, kalau tadi pertanyaannya tentang Mesias, nah janji tentang Mesias ini juga ada di Lukas. Ini sebetulnya ada ayat dari perjanjian lama, tapi saya pilihnya dari perjanjian baru. Di Lukas 2 ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, jadi jelas Bapak Ibu, Mesias adalah dia yang diurapi Tuhan, dan Yesus waktu dia lahir dan dibawa ke bait suci, dia dinyatakan sebagai dia yang diurapi Tuhan. Nah, di Mazmur 2 ayat 2, ini ada ayat yang berkata seperti ini. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi seakan-akan ada Tuhan dan ada yang diurapi. Nah, ini siapa? Yesus. Jadi memang kita belum, atau orang Yahudi belum percaya kepada Tuhan Yesus, karena mereka baru akan percayanya nanti setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada kedatangan pertama mereka tidak percaya kepada Yesus, ya memang sangat disayangkan, tetapi ada pernyataan juga di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus ini sebagai Raja Israel. Bukan hanya raja di atas segala raja, tetapi Raja Israel. Contohnya adalah di Yohanes 12 ayat 13, ada momen ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi Tuhan itu sebetulnya Raja Israel juga gitu ya. Jadi sebenarnya nyambung dengan kepercayaan kita sebagai orang Kristen tentang identitasnya Yesus. Dan juga ada di Mika 5 ayat 2, ini tentang ayat yang sering kita ulang-ulang kalau Natal. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, jadi kita akan mengenal Yesus sebagai Raja, dan juga orang Yahudi pada akhirnya juga akan mengenal Yesus sebagai Raja, yakni Mesias Israel itu sendiri. Nah, sekarang kenapa belum? Ya karena itu tadi, pemulihannya gitu ya. Pemulihan Israel ini belum terjadi. Pemulihan Israel secara keseluruhan belum terjadi. Jadi kalau itu sudah terjadi, pemulihan Israel secara fisik sudah terjadi secara sempurna, baru kemudian pemulihan secara spiritual. Nah, pemulihan secara spiritual ini adalah ketika momen Yesus datang kedua kali dan bangsa Israel melihat Yesus di awan-awan. Ayatnya kita buka Bapak Ibu di Sakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Satu-satunya kata yang mendeskripsikan seseorang yang ditikam itu adalah Yesus. Ya, ditikam lambungnya. Dan inilah momen ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kali dan ada pencurahan Roh Kudus, sehingga ada penginsafan, sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada di kota Yerusalem, orang-orang yang ada di tanah Israel itu akan melihat dan menyadari bahwa Yesus itulah yang mereka tikam. Dan mereka akhirnya sadar bahwa dia inilah Mesias
yang dijanjikan oleh para nabi di kitab mereka sendiri. Alkitab Ibrani adalah Alkitab orang Yahudi, itu sama dengan Alkitab Perjanjian Lama. Jadi bukan hal yang baru sesungguhnya, tetapi penggenapannya belum terjadi. Itu dia. Penggenapannya atau janjinya kepada bangsa Israel memang belum digenapi seperti itu ya, Bu Monik. Masih nanti. Nanti. Sebetulnya kalau semakin cepat digenapi semakin baik ya. Maksudnya kita mengharapkan kedatangan Tuhan itu segera terjadi karena itulah momen penggenapannya. Betul ya. Masalahnya kita siap nggak nih kalau Tuhan datang besok? Nah, itu dia. Cepat atau lambat begitu ya. Betul. Nah, jadi apa penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel memang belum digenapi. Nah, apakah janji itu juga berlaku Bu Monik untuk bangsa-bangsa lain? Atau berlaku bagi orang Kristen begitu? Atau hanya berlaku bagi bangsa Israel saja? Oh enggak, janji Tuhan itu memang yang menarik begini ya. Kalau kita mau ngebahas janji Tuhan tuh ada berapa di Alkitab nih ya. Ini Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu tahu bahwa janji Tuhan itu banyak banget di Alkitab. Jumlahnya tuh sekitar 31.000 janji. Coba ya saya lihat. Janji Tuhan dalam Alkitab ini saya ambil dari buku All the Promises of the Bible. Ditulis pada 31.173 ayat. 31-173. 31.000 nih ibaratnya kalau kita sebagai orang tua ngejanjiin ke anak kita, nih ada 31.000 loh nih janji. Anak kita nagihin, Ma yang ini belum loh, yang ini belum gitu ya. Ada 8.800 janji Tuhan. Gitu ya. Jadi 8.810 janji Tuhan. Nah, ini kan luar biasa ya. Jadi namanya juga Alkitab, kita kan Alkitab dibagi perjanjian lama, perjanjian baru. Betul. Nah yang menarik juga Tuhan tuh janjinya tuh pasti yang baik dan pasti digenapi. Di Yosua 23 ayat 14, saya ambil ayat ujungnya aja Bapak Ibu, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi janji Tuhan. Dahsyat nggak tuh? Wah, kita tuh butuh kepastian dalam hidup. Dan kita hanya bisa berpegang pada janji Tuhan itu. Kalau nggak ada janji Tuhan, kita hidup udah kayak luntang-lantung orang nggak jelas aja gitu ya. Nggak ada pegangan. Nggak ada pegangan, betul. Nah inilah pegangan kita janji Tuhan. Di 1 Raja-Raja 8 ayat 56 Bapak Ibu bisa lihat, ini kutipan dari Raja Salomo ya. Dikatakan begini, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Sama Yosua ngomong gitu, Raja Salomo pun ngomong seperti itu. Artinya solid banget ya, itu udah indah sekali kalau kita punya pegangan janji Tuhan. Tuhan juga secara tidak langsung juga punya perjanjian dengan Israel, khusus dengan Israel doang. Kita bisa lihat di Roma 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah dan janji-janji. Jadi bayangin, itu spesifik loh, Tuhan punya janji dengan bangsa Israel. Dan Tuhan juga menyatakan bahwa ia ingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan juga Tuhan sudah bersumpah dengan dirinya sendiri nih, bahwa ia akan menggenapi janjinya. Jaminannya siapa? Dirinya sendiri gitu ya. Di Ibrani 6 ayat 13 Bapak Ibu bisa lihat, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi kita bisa bayangin ya, ini janji ini benar-benar luar biasa. Nah kita pun orang Kristen juga menikmati janji yang sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita tuh nggak perlu seperti anak sulung dan anak bungsu gitu ya, yang kayak iri hati begitu. Enggak, karena janji Tuhan kita sangat adil gitu ya. Kita lihat di Galatia 3:29 ayatnya begini berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, syaratnya adalah milik Kristus dulu nih, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kartu passcode-nya nih, ya bisa kalau Bapak Ibu punya password, passwordnya, nah milik Kristus. Kata kuncinya adalah milik Kristus. Jadi kalau bukan milik Kristus, kita nggak bisa mengklaim janji-janji yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah jadi
ada janji buat Israel, ada janji untuk bangsa-bangsa. Nah, janji Tuhan untuk Israel, ya tentu saja ini contoh. Menjadikan Israel ini umat kesayangan. Bapak Ibu bisa baca di Ulangan 26 ayat 18 sampai 19. Nah, ini berarti ada keistimewaan buat orang Israel ya. Bukan maunya saya, tetapi memang Tuhan sudah berkata bahwa ini Israel umat kesayangan di Ulangan 26 ayat 18 sampai 19. Lalu ada juga janji Israel diberkati lebih dari segala bangsa. Ulangan 7 ayat 14. Nah, kemudian janji apa yang bisa kita klaim ya, kita sebagai orang percaya Yesus, tetapi ini janji untuk Israel, bisa juga buat kita. Nah, tadi kan saya udah bacakan yang Galatia ya. Galatia 3 ayat 29. Ada juga nih masih dari Galatia. Galatia 4 ayat 28. Bunyinya begini. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Jadi kita anak-anak janji, sama seperti Ishak adalah anak janji, bukan anak daging seperti Ismail. Gitu ya, ini udah janji yang teguh nih. Lalu ada juga Efesus 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil, kita bukan orang Yahudi Bapak Ibu, tapi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, ini pegangan kita. Lalu ada di Efesus 2 ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Bapak Ibu, kita warga negara Indonesia. Tapi secara Alkitab kita juga termasuk kewargaan Israel. Karena itulah kita disebut Israel rohani. Bukan Israel yang baru, tapi Israel rohani. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau nggak ada Kristus, kita juga nggak punya apa yang dikaruniakan Tuhan kepada bangsa Israel, dan janji-janji yang digenapi di bangsa Israel tidak akan kita alami. Kita tidak akan menikmati itu. Nah, karena itu kita punya sebetulnya janji yang sama. Ada janji yang spesifik untuk orang Israel, ada janji yang buat kita orang Kristen. Nah, tetapi kita juga punya janji yang sama yang diberikan Tuhan untuk kita. Misalnya apa? Kita sama-sama tahu bahwa di akhir nanti kita akan bersama-sama dalam kekekalan. Sama-sama nih, bukan hanya Kristen aja. Ternyata orang Yahudi juga ada loh. Buktinya apa? Kita dibilangnya makan duduk semeja dengan Abraham gitu kan. Ya berarti kan ada. Bahkan kalau di Alkitab istilahnya tulisannya pangkuan Abraham. Masa Abrahamnya ibaratnya nih ya, tanda kutip nih. Ibaratnya Abraham yang dipakai namanya, tapi Abrahamnya sendiri nggak masuk sorga gitu ya. Nggak masuk ke dalam kekekalan, kan nggak bisa ya. Betul. Nah itu jadinya memang ada janji yang spesifik, ada janji yang khusus untuk orang Yahudi saja, ada janji yang khusus untuk orang Kristen saja. Misal apa? Janji yang spesifik untuk orang Israel, janji tanah perjanjian. Itu khusus untuk orang Israel, bukan untuk kita. Kita nggak harus tinggal di Israel. Tapi janji spesifik untuk orang Kristen yang tidak dimiliki oleh orang Israel atau orang Yahudi adalah tentang tribulasi. Orang Kristen tidak masuk tribulasi. Nah, ini mungkin bisa jadi perdebatan nih. Saya mengikuti pengajaran atau pengertian dari Alkitab yang menyatakan orang Kristen tidak masuk tribulasi. Mungkin Bapak Ibu dalam gereja Bapak Ibu percaya masuk tribulasi. Itu silakan aja. Tapi saya ingin menegaskan bahwa ada janji khusus di Alkitab yang mengatakan bahwa orang percaya Yesus tidak akan mengalami murka Allah. Tribulasi itu bisa dianggap sebagai aniaya, murka Allah. Nah, itu kita tidak akan mengalami. Itulah benefit dari iman percaya kita kepada Yesus. Kalau kita juga sudah percaya Yesus terus masuk tribulasi, berarti di Alkitab kita ada kurang dalam nih. Pemahamannya, iya, mempelajarinya. Nah, itu tadi. Jadi tanah perjanjian sudah digenapi, tapi ada juga nih janji yang tentang khusus nih untuk Israel tapi belum terjadi. Contohnya apa? Mereka akan diberikan hati yang baru.
Di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Nah itu belum terjadi Bapak Ibu. Sampai sekarang hatinya bangsa Israel yang masih aja menolak, balik lagi yang tadi, Mesias. Ya karena emang belum terjadi. Bukan berarti nggak ada tapi belum terjadi. Nah itu salah satu janji yang belum tergenapi. Jadi jangan salah Bapak Ibu, ada janji spesifik, ada janji untuk kita orang Kristen dan orang percaya Yesus dan orang Israel, tapi ada juga janji khusus ya yang untuk memang Kristen. Belum terjadi. Iya, yang untuk Kristen yang tadi itu kalau menurut saya kita satu lagi yang khusus buat Kristen ada pengangkatan gereja. Nah itu tidak dialami oleh orang Israel. Jadi orang Israelnya tertinggal dan itulah mereka yang masuk ke tribulasi. Gitu. Tapi orang Kristen, orang percaya Yesus, ya mereka itu akan mengalami pengangkatan gereja, rapture. Nah, untuk semua orang janji Tuhan apa? Binasa kalau tidak percaya Yesus. Gitu ya. Jadi kita punya pilihan. Hidup ini kan pilihan ya. Kita mau ngikutin yang benar, mau ngikutin yang nggak benar, ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya kalau kita mengikuti Yesus, kita menerima keselamatan yang kekal. Itu janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu mau percaya yang mana? Percaya yang betul. Pasti-pasti aja atau mau coba-coba gitu ya? Nah itu dia, betul. Yang pasti-pasti aja yang udah mantap berlaku begitu ya. Dan ada pembuktiannya sampai dengan saat ini seperti itu ya, berlaku semuanya. Baik, nah itu tadi ada janji yang belum tergenapi dan juga belum kita alami begitu ya Bu Monik ya, baik untuk orang Israel maupun orang di luar bangsa Israel. Nah kembali ke masa sekarang ini, saat ini ya Bu Monik ya, bagaimana sih kehidupan orang Kristen di Israel? Bu Monik kan sudah sekian lama bukannya berkecimpung tapi juga langsung ada di sana gitu, ada di Israel seperti itu ya Bu, silakan Ibu. Jadi gini, kehidupan orang Kristen di Israel itu sebetulnya bisa dibilang saat ini kondisi untuk menjadi orang Kristen di Timur Tengah paling nyaman ya mungkin di Israel. Karena apa? Karena di Israel mereka bisa bebas beribadah. Tuh ya, tidak ada larangan untuk beribadah. Gereja-gereja di Israel itu tidak diubah menjadi sinagoga misalnya. Tapi contohnya Museum Hagia Sophia di Istanbul Turki. Sama Erdogan itu diubah menjadi sekarang ini masjid. Nah itu tidak akan terjadi di Israel. Bahkan waktu Israel menang perang 6 hari tahun 1967, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kuba Emas itu tidak diubah oleh Israel, tidak dirusak. Kalau mau dirusakin bisa, kalau mau diubah bisa, tapi tidak dilakukan. Malah waktu itu tahun 1967 Israel memberikan otoritas kepada Dewan Wakaf di Masjid Al-Aqsa itu, yakni di Yordania, karena Yordania menguasai Yerusalem Timur selama 19 tahun dan kawasan Masjid Al-Aqsa itu berada di wilayah Yerusalem Timur. Nah, otoritasnya tetap diberikan kepada Yordania, bukan Palestina ya Bapak Ibu. Dan itu sampai sekarang. Padahal kalau Israel mau setelah 75 tahun merdeka, apa susahnya mereka merebut? Tapi itu tidak dilakukan. Gereja-gereja, salah satu gereja penting yang buat kita orang Kristen Katolik, orang Kristen Ortodoks adalah gereja Makam Kudus di Yerusalem. Nah itu otoritasnya juga ada di tangan Yordania. Jadi bukan di tangan Israel, gitu ya. Itu di tangan Yordania. Dan gereja-gereja yang lain banyak sekali pada saat pasukan salib masuk ke Yerusalem, pasukan salib itu membangun begitu banyak gereja. Dan itu menjadi gereja-gereja milik Fransiskan, Ordo Fransiskan dari Katolik. Dan sampai sekarang, sampai hari ini. Jadi orang Kristen sesungguhnya bebas beribadah, bisa menjadi apa saja di Israel, gitu ya. Bahkan dulu teman saya, salah seorang staf medsosnya Perdana Menteri Netanyahu, dia orang Kristen, orang Yahudi tapi Kristen ya, Yahudi Mesianik jadinya. Bapaknya pendeta yang pernah menginjil di Kalimantan. Nah jadi
bisa jadi apa aja gitu kan. Bisa jadi dokter, bisa jadi profesor, bisa jadi tentara Kristen juga banyak. Ada satu teman saya, dia ini bertugas saat ini di Gaza, dan dia sebetulnya kan ini karena dalam kondisi perang, jadi siapa saja yang mau membantu, karena di Israel memang ada wajib militer. Nah, mereka boleh menjadi pasukan cadangan gitu ya, dipanggil pasukan cadangan dan mereka mau. Dia sebetulnya rabi Yahudi gitu ya, Yahudi Mesianik, orang yang sudah percaya Yesus. Nah, orang Kristen khususnya dari Arab Kristen, sekarang jumlahnya juga semakin besar yang menjadi IDF, ikut menjadi tentara. Padahal sebetulnya mereka tidak diwajibkan, gitu ya. Iya, sifatnya volunteer kalau untuk dari Arab Israel. Kenapa? Karena memang Israel nggak mau Arab sama Arab berperang. Wow, sampai gitu. Sampai segitunya. Ya, ya? Iya, jadi yang boleh, yang wajib militer itu Yahudi. Arab Israel itu volunteer sifatnya. Tapi kalau mereka mau, ya no problem, silakan. Gitu. Nah, itu jumlahnya juga bertambah. Nah, jadi secara demokratis ya, kita mau bilangnya, ya kita mau lihatnya dari sisi demokrasinya, Israel seharusnya menjadi contoh di Timur Tengah tentang bagaimana minoritas itu tetap bisa punya kebebasan untuk beragama dan punya hak yang sama dengan warga negara lainnya. Nah, itu sih keunggulannya. Dan yang paling penting adalah tempat-tempat ibadah, situs-situs Kristen itu tidak dirusak atau diubah. Gitu. Karena itu kan penting buat iman kita. Kalau diubah ya kita nggak punya lagi nih, ini di mana nih dulu Yesus disalib misalnya gitu ya. Tapi karena kita punya akar yang sama, kekristenan tuh berakar dari Yahudi. Jadi otomatis kita juga butuh dong lokasi-lokasi bait suci dulu di mana, istana Raja Salomo yang dibangun 13 tahun itu di mana, kita butuh di mana sih dulu Elia katanya di Gunung Karmel. Nah, kita juga perlu tahu tempatnya Gunung Karmel. Nah, itu loh maksud saya. Itulah gunanya Israel bagi kita orang percaya Yesus. Kita butuh ada yang menjaga wilayah-wilayah itu, situs-situs Kristen itu di tangan yang bisa kita percaya, yang gak akan mengubah. Nah, itu salah satu kebaikannya Israel. Tapi memang orang Yahudi bukan malaikat ya. Jadi ada juga yang bandel. Misal melihat orang Kristen yang memang hubungannya tidak baik ya. Kita punya relasi buruk Kristen dengan Yahudi itu sejarahnya cukup berdarah-darah. Misalnya waktu inkuisisi di Spanyol di abad 14 ya. Bagaimana orang-orang Yahudi dipaksa untuk masuk Katolik. Nah, ini menimbulkan trauma gitu ya. Makanya akhirnya Columbus itu dipercaya Yahudi ya. Dia pergi dari Spanyol sehingga menemukan benua baru Amerika gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang Yahudi punya akar yang pahit terhadap Kristen. Dan juga orang-orang Yahudi pada saat Holocaust itu paling jelas yang di episode sebelumnya saya cerita tentang bagaimana tentara Nazi berdoa sebelum menembaki orang Yahudi, itu kan benar-benar menimbulkan kepahitan. Dan juga orang Kristen di generasi awal juga mengalami yang namanya orang-orang Kristen mati sebagai martir gitu ya, karena iman mereka. Karena apa? Orang Yahudi mempersekusi mereka. Kita ingat tokoh yang paling terbesar dalam sejarah kekristenan adalah Saulus. Yang membunuh, minta surat dari Mahkamah Agama, dari Sanhedrin untuk pergi ke Damaskus untuk membunuh orang-orang Yahudi yang ada di Damaskus. Apa yang terjadi? Dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus dan dia menjadi penulis surat-surat di dalam perjanjian baru. Nah, jadi Tuhan bisa mengubah hati seorang teroris seperti Saulus untuk menjadi rasul. Betul. Nah, itu jadi kita jangan melihat orang Yahudi yang bandel tadi itu sebagai gue bales nih. Jangan gitu. Kita harus menampilkan kasih. Karena kan kita perwakilan Yesus di bumi ya. Sehingga kita harus membuat mereka bisa mengenal kasih Yesus melalui kita. Kalau keras dibalas keras, api dibalas api, yang ada kebakaran dong. Nah, iya. Ya kita justru harus jadi pemadam kebakarannya kan, ya, gitu loh. Betul. Nah, jadi kita mengasihi mereka karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu.
Ya. Dan itulah saatnya tugas kita untuk memberikan kasih itu, membawa nih kasih kita kepada mereka, sehingga mereka jadi, ya ampun, ini orang Kristen percaya pada Tuhan saya, tapi mereka baik juga sama kita. Itulah kemenangan iman kita. Kita jadi berkat buat mereka. Iya, ya. Nah, ini Bu, ada beberapa waktu yang lalu kita melihat ada berita begitu ya Bu ya, pelecehan atau penghinaan gitu dari Yahudi Ortodoks kepada umat Kristen ya. Nah, itu bagaimana itu Bu? Iya, benar ya. Itu juga sempat rame ya, di viral-viralkan. Karena memang begini Bapak Ibu, saya bukan bermaksud membela, tapi Bapak Ibu, kita juga kalau datang ke sebuah wilayah, tentu kita menghormati adat istiadat di tempat tersebut. Betul. Contoh, kalau saya ke Tembok Ratapan, itu Tembok Ratapan, tempat paling sucinya bagi orang Yahudi. Tempat di mana mereka berdoa, karena itulah tempat di mana kehadirat Tuhan ada di sana. Terus kita datang bawa simbol agama lain. Kira-kira gimana perasaan? Atau kita deh di gereja, kita menyembah Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Tiba-tiba ada orang masuk ke gereja membawa simbol-simbol agama dan menaruh di altar kita. Pasti kita juga nggak terima. Kita akan bilang, maaf Bapak, jangan pasang di sini ya. Misalnya simbol agama Bapak jangan ditaruh di sini karena ini gereja. Ya. Gitu. Ya sama, kita juga masuk ke Tembok Ratapan. Tentu saya nggak akan pakai kalung salib segede-gede gede banget, gede banget gitu ya. Atau saya nggak akan bawa simbol-simbol agama yang terlalu mencolok ketika saya masuk ke sinagoga. Itu cara yang paling normal, simple gitu ya. Baik. Sehingga kita tidak memprovokasi. Gitu. Kelihatannya jadinya memprovokasi. Nah, kalau memang terjadi misalnya pelecehan tuh dalam arti begini, simbol agama kita dihina, ya kita hanya bisa bilang apa? Kita memberkati. Kita memberkati mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul, itu udah pasti. Kita nggak perlu mengkondem mereka, mengutuki, mengecam mereka karena percuma, mereka nggak ngerti. Sama aja nih kayak kita orang Kristen. Apakah setelah misalnya agama kita dihina, Tuhan Yesus diperlakukan demikian buruk gitu ya, sampai dikatain macam-macam, kita membalas? Enggak kan? Kita pilih, kita doain aja mereka. Kita berdoa agar ucapan mulut mereka berubah. Yang tadinya mengecam, mereka memberkati. Sama seperti yang terjadi dengan Bileam. Mau mengutuki Israel, Tuhan mengubah mulutnya menjadi memberkati Israel. Ya sama, kita juga kayak gitu. Intinya kita jangan terprovokasi dan kita jangan menganggap sama rata. Bukan berarti semua orang Yahudi jahat ya. Buktinya apa? Buktinya saya selama ini ke Israel, puji Tuhan saya ketemunya orang yang baik-baik. Jangan sampai ketemu yang jahat ya gitu ya. Puji Tuhan semuanya baik-baik. Bahkan mereka tuh yang menurut saya tuh kagum banget sama Indonesia. Mereka pingin banget ke Indonesia. Ada yang nanya tentang surfing, ada yang nanya tentang Raja Ampat, ada yang tanya tentang Bali udah standar ya kayaknya ya. Tapi kayak Toraja gitu kan kayaknya, waduh saya aja belum pernah ke Toraja gitu ya. Tapi mereka tuh kayaknya udah tahu. Tahu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya kita patut syukuri, meski memang saya akui jika ada yang salah dalam perbuatan mereka, tugas kita adalah memberikan edukasi bahwa tidak semua seperti itu. Itu aja. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Nah ini pertanyaan penutup ini Bu. Memperhatikan penjelasan Ibu di atas tadi. Menurut Ibu bagaimana sih seharusnya orang Kristen di Indonesia ini menyikapi konflik antara Israel dengan Palestina? Tugas kita sebagai orang percaya Yesus adalah satu, berdoa. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Pasti pertanyaannya, apakah Tuhan emang pingin ada perang? Yang jelas nggak ada. Tuhan nggak mau ada perang. Karena apa? Setiap perang pasti akan ada korban jiwa. Iya. Tapi juga apakah Tuhan ingin ada terorisme? Enggak juga. Pasti enggak ya jawabannya. Kayak kita deh. Tuhan kan bilang, saya mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Jadi ya sama aja.
Israel itu ibaratnya domba di tengah serigala. Nah, kalau dia juga jadi serigala, yang ada kan seperti sekarang ini gitu ya. Jadinya berantem, berperang, dan tentu saja kita tidak mau. Tapi kita juga harus punya hati yang bijaksana. Bijaksana dalam hal begini. Apakah Tuhan membolehkan atau mengizinkan supaya kejadian teror yang sangat biadab 7 Oktober 2023 itu terjadi, sehingga ada 1.300 orang Yahudi tewas plus bangsa-bangsa lain ya, ada beberapa korban asing, warga negara asing, dan hampir 300 orang ini disandra. Kalau jawabannya adalah Tuhan pasti tetap mengontrol, berdaulat atas situasi ini, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan juga pasti berdaulat atas perang yang terjadi. Pada akhirnya kita semua hanya bisa berdoa agar perang ini berhenti, agar terorisme tidak terjadi lagi, dan yang terutama adalah Israel sebagai sebuah bangsa, mereka akhirnya berseru, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Adalah sikap hati bangsa Israel untuk menyambut kedatangan Mesias yang kedua kali. Pentingnya apa sih kita mendoakan Israel? Karena memang Tuhan mau kita berdoa bagi kesejahteraan Yerusalem. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem di Mazmur 122. Dan Tuhan juga mau kita ini berdoa untuk Israel dalam hal ini karena kita memang satu tubuh gitu ya. Kok satu tubuh? Karena kita orang percaya ini kita dicangkokkan ke akar asli dari cabang zaitun. Kita menempel ke zaitun yang asli sehingga menjadi satu tanaman. Cangkokan ini menjadi satu. Kalau Israelnya mati, maka kita pun mati. Kita nggak bakal hidup. Boro-boro kita mau tumbuh, hidup aja enggak. Nah itu dia. Karena kita dicangkokkan, maka otomatis kita mendoakan bangsa ini. Dan terutama Bapak Ibu, di tengah situasi terburuk sekarang ini, kita hendaklah menjadi terang. Menjadi terang. Kenapa terang? Karena ya memang di kegelapan yang kelihatan hanya yang terang aja. Dan itulah tugas kita. Dan kita juga harus menjadi orang yang berkata kebenaran. Sekarang banyak sekali misinformasi, banyak sekali berita bohong. Kalau semakin banyak berita bohong, tugas kita adalah membagikan yang benar. Ya, betul. Gitu. Kalau enggak, yang bohong akan menjadi lama-lama dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Iya. Jadi terima kasih untuk apa yang bisa saya bagikan. Semoga ini berkenan dan sekali lagi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan ya melalui apa yang kita bagikan, kita percakapkan, dan yang terutama adalah kita sendiri nih orang Kristen, orang percaya Yesus. Sekali lagi patokan kita Alkitab. Ya. Alkitab bilang apa, kita taat aja deh, tunduk aja deh. Betul. Karena kita percaya Tuhan tahu yang lebih baik buat kita daripada kita sendiri, karena Dia pencipta kita. Ya. Wah, luar biasa, luar biasa Ibu Monik. Terima kasih banyak atas penjelasan Ibu yang sangat menarik, sangat mendalam, sangat detail. Diskusi ini tentunya memperluas pengetahuan dan pemahaman kita, orang Kristen, tentang Israel dan fakta-fakta Alkitab serta fakta sejarah. Tentunya tidak semua pemirsa memiliki pendapat dan sikap yang seragam. Kami tentunya serahkan kembali kepada Bapak Ibu masing-masing, pemirsa God Lovers. Jika Anda merasa diberkati oleh program ini, silakan untuk like dan share. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Kami juga menunggu komentar dan diskusi Bapak Ibu God Lover di kolom komentar. Dan sekian dari kami. Sampai berjumpa minggu depan di Diaspora TV Talk Show. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.